Ini kayaknya fans yang pernah ngeliat Aluki lagi main, jatuh dari panggung, bukan jatuh dari panggung, mungkin lagi manggung, jatuh kali gitu ya. Sendiri lagu ke-7 apa ke-8 gitu, saya udah mulai lemes banget kan kaki itunya kan. Kumaha awalnya Anima itu teh? Awalnya? Ya. Awal terbentuknya gitu. Awal terbentuk. Bikin proyekan terus namanya diganti. Itu tahun berapa berarti? Itu 2004. 2004. Bikinlah demo lagu Bintang itu kan. Terus nama diganti kan jadi udah Anima we gitu. Anima tuh anak seni berlima katanya. Oh, memang sudah berlima? Berlima pada saat itu. 2006 Januari. Ya, jadi masih radio, tapi lumayan udah merata juga sih. Ya, rame. Saya lihat dulu angkatannya tuh Anima tuh Ungu Yang Demi Waktu. Promotor waktu pas awal rilis itu kebetulan kita meledaknya di daerah timur kan, di daerah Indonesia Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman yang ada di studio, ada 2000 orang, selamat malam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2. Selamat malam hari ini. Bertemu lagi bareng saya Mr. Dik di acara Pura-Pura Podcast Ruang Bicara. Karena sekarang saya lagi ada di rumah nih. Ada bintang tamu yang sudah lama tidak nongol. Padahal bandnya beken banget pada saat itu. Tapi sekarang udah tidak nongol. Siapa kameranya? Ke sebelah mana? Ke sebelah sini. Luki Anima. Halo everybody, apa kabar semuanya? Damang Kang Diki. Waalaikumsalam. Iya, kumaha sarungnya tadi anggo. Tos garing. Tos garing. Tos garing. Iya. Dengan utah. Buat kawan kreasi, malam ini saya ngobrol sama AA Luki Anima. Terima kasih juga buat IMS. Ininya masih saya pakai nih AKG-nya nih buat Kohadi sama Om Jul. Aduh, endorse ceritanya nih. Saya dikasih. Ini mahal kalau beli ini 800.000 loh. Oh ya? Saya nggak dikasih. Om Jul, ini nggak dikasih. Mana bingkisan? Boleh tuh Om Jul atau? Boleh Om Jul buat dipakai-pakai nanti. Kalau nggak nanti gini aja, nanti kita datang ke. Oh iya, udah itu mau di belakang. Iya, siap nanti. Gitu. Mas Aji juga terima kasih sampai saat ini AKG-nya, dan kayaknya emang akan dibuang. Masih AKG ini bagus soalnya. Selain bagus tampilan, ya? Iya, selain tampilannya agak vintage, yang karakternya bagus, dapat gitu ya. Sound ketangkapnya juga. Enak. Buat kawan kreasi juga, buat kalian yang mau coba untuk AKG Lyra ini seperti apa, kalian juga bisa search dulu seperti apa, jagoannya di sebelah mana nih, karena Kang Aji ini ngasih buat Ruang Kreasi TV ini untuk podcast. Jadi memang ini khusus untuk podcast. Iya. Baiknya. Mantap. Oke. Siap, Kang. Cenah gering, sakit, kenapa? Sebetulnya mah ada yang kumahanya. Tapi saya nggak pengen ngerasa sakit aja Kang gitu. Jadi nggak dirasa lah ya. Nggak dirasa lah. Ya. Kalau di dunia kedokteran mah ini kayaknya saraf kejepit lah, semacam saraf kejepit. Atau istilah kerennya mah spinal cord injury gitu. Ya, cuman saya nggak berani sampai mendetil di dunia kedokteran. Saya takutnya operasi apa gitu. Iya. Jadi saya bahasa Sunda nama urat murungkut. Ya. Selama ini bukan ya, beda. Bukan. Kirain saraf kejepit itu urat murungkut gitu, enggak ya? Bukan. Enggak, soalnya ini kayaknya mah ada fans nih ya. Yang ini saya tulis nih di sini. Jadi takutnya saya lupa. Ada ditulis. Jadi katanya sempat mungkin personil punya ini banyak nih dari ini. Waduh, dari mana itu kan? Titipan nih. Sering jatuh. Ini kayaknya fans yang pernah ngeliat Aluki lagi main, jatuh dari panggung, bukan jatuh di panggung, mungkin lagi manggung jatuh kali gitu ya. Iya, dulu ada gitu kan? Ada kejadian waktu pas di Sorong kan. Itu kejadiannya 2019 Desember. Jadi karek kemari ya. Iya, 2019 Desember tuh seminggu sebelum tahun baru. Saya ada job di Sorong beberapa titik. Nah, pas di Sorongnya itu saya memang udah lagu keberapa itu
hampir ujung lah, lagu ke-8 gitu lah. Enggak, saya sendiri, jalan sendiri. Lagu ke-7 apa ke-8 gitu, saya udah mulai lemes banget kan, kaki itunya kan lemes banget. Nah saya di situ jatuh, nggak ketahan gitu. Jadi jatuh. Ada perak gitu. Iya, jadi pas ada posisi-posisi yang kurang stabil kan, kurang kagok gitu atau kata orang Sunda. Nah saya jatuh di situ, terus ya bangun lagi, saya terusin. Nah memang udah lemes, udah lemes. Bisa bangun lagi deh. Bisa bangun lagi, udah lemes banget. Cuman saya nerusin main kan, show must go on-nya. Ya. Saya nerusin pakai stand mic aja, megang sampai ujung, sampai beres manggung gitu. Saya megang ke stand mic aja gini. Tapi itu penonton nggak gimana pada saat itu? Ya. Atau misalnya panitia misalnya, atau jadi freeze oke sih gitu. Orang-orang kaget itu kenapa merenya gitu. Kenapa? Cuman ya saya udah beresin aja lah gitu. Nggak tahu kalau mereka mikirnya gimana, nggak tahu. Soalnya saya nggak mungkin nyebutin juga, mohon maaf saya lagi sakit atau gimana gitu. Tapi ada pertanyaan dari si panitia, Aluki gimana mau diterusin kan? Kalau panitia, kalau nonton si Inyot namanya. Kalau si Inyot saya memang dari awal udah ngomong, Bang Inyot, saya lagi kurang sehat nih, kaki gini. Ya udah Bang, katanya, saya standby di belakang. Kebetulan dia juga penyanyi. Suka nyanyi juga. Jadi dia standby di atas panggung. Jadi jadi backing vokalnya gitu. Itu padahal bukan backing vokal, padahal merhatiin saya. Kalau saya ada apa-apa, dia nyanggap gitu. Gitu ceritanya. Di 2019. Nah, pas kejadian itu saya mikir, wah kayaknya gue nggak ambil job dulu nih gitu. Kebetulan kan di depan juga ada beberapa job yang harus diselesaikan juga. Nah, seminggu setelah itu tahun baru kan gitu. Ada job juga tahun baru. Ada job. Itu sama Real Anima tuh. Oh, sama Real Anima. Nah, pas itu memang udah lemas juga kan gitu. Sama pakai stand mic akhirnya. Pakai stand mic main. Jadi nggak bisa mobiling kemana-mana gitu, udah nggak bisa. Udah tahu ya kondisinya ya. Udah tahu. Sebetulnya ini udah lama kan. Kejadian kerasanya tuh udah lama, cuman parah-parahnya tuh dari sekitar 2019 itu. 2019. Cuman jadi memang saya ngerasa apa ya? Gua harus semangat gitu. Tapi gini meureun, udah Aluki istirahat we. Aya pandemi. Ya, pas banget ya kejadiannya. Jadi aja percuma dong, gua sembuh juga nggak bisa main band, ya nggak bisa nyanyi. Iya, betul juga. Jadi istirahat. Tapi sekarang agak membaik nggak? Kerasa belum ya? Sih kan, belum. Jadi selama ini saya terapi, tapi beberapa terapi kesana kemari belum ada yang cocok juga sih. Karena memang saya kemarin nyobainnya kalau misalkan kita ke terapi yang A itu nyobain 10 kali atau 15 kali belum ada perubahan, saya nyoba ke yang lain gitu. Gitu kan, jadi memang belum ada yang cocok banget lah gitu, belum ada yang jodoh banget gitu. Tapi ya alhamdulillah kawan kreasi juga bisa ngelihat si Aluki ini juga kan, kalau dari belegegnya mah sehat-sehat aja, bukan tegeg apa ya? Kayak dedegannya mah sehat-sehat saja. Apalagi kalau lagi duduk kayak gini nggak kelihatan kalau dia sakit kan. Ya. Makanya saya juga sebetulnya nggak menutup banget job ya. Karena saya juga di pundak saya kan ada anak-anak, ada istri, ada ibu juga. Cuman dari beberapa tawaran saya paling kasih opsinya boleh pakai saya gitu kan. Cuman kondisi saya lagi begini paling solusinya manggungnya sambil duduk atau sambil akustikan. Kalau misalkan setuju atau ya gitu, nah, ayo. Kalau enggak juga nggak apa-apa lah, rezeki udah diatur gitu kan. Ya, tapi kebanyakannya memang setuju kan. Alhamdulillah ada beberapa juga yang enggak lah gitu, nggak enak gitu. Atau secara bukan karena gimana ya, tapi karena mungkin nggak enak juga kalau kayak saya lagi sakit kan gitu. Takutnya ngerepotin apa gimana ya. Bukan nggak enak karena duduknya ya, tapi nggak enak mungkin karena tuh bisa kan Luki lagi memang sakit, saya juga mikir kan ada beberapa acara juga yang mesti hype gitu kan penonton. Kalau misalkan saya posisi sambil duduk memang hype-nya tuh nggak dapet gitu kan. Betul. Gitu.
namun pemain gitar atau pemain personil lain mah udah pasti bisa lah ya. Tapi dari seorang vokalis tuh memang harusnya kan ya, yang bisa saya mikir juga ke situ gitu, ya, nggak terlalu maksain juga lah, karena kondisi lagi gini juga kan gitu. Nah, itu informasinya Konkreasi. Siapa kemarin teh yang nanya? Nggak ditulis di sini, harusnya nulis ini yang bikin ini yang pertanyaannya dari siapa. Nah, jadi banyak nih tuh. Aluki juga bisa ngeliat ada 10 ya. Ini tuh pertanyaan orang. Kalau saya mah standar aja pertanyaan saya mah biasa sama seperti pertanyaan-pertanyaan di mana-mana. Tapi tadi kedenger ya sama Real Anima gitu. Ya. Kok saya nggak tahu ada Real Anima yang saya tahu Ada. Anima. Tegaul siapa? Udah apa? Terus malah tadi kata Batman katanya Real Anima itu pemain bassnya Jia. Jia mana? Jia Story of Lea. Oh iya. Jia. Gitu nah. Jadi tapi kela sebelum ngedongeng kadinya ya. Anima aja dulu nih. Jadi buat orang milenial nih, ya. Anak-anak milenial itu Anima teh band anu mana? Ya. Iya. Karena kerjaman orang-orang kebelah itu mah. Ya, ya cuma kan? Jadi angkatan ayeuna kan senja-senja gitu ya. Band-band senja yang kadienakeun mah kan yang begitu-begitu. Nah, Anima ini jadi untuk kawan kreasi juga ada di tahun berapa ya? Waktu itu Anima itu mengeluarkan Anima rilis 2006 kan. Di 2006 itu ada nama band Anima, judulnya Bintang. Kawan kreasi bisa apa itu single ya? Karena itu Bintang itu rame loh. Lagu itu alhamdulillah sih. Rame karena alhamdulillahnya juga kan sampai detik ini masih banyak juga yang cover gitu. Jadi ya alhamdulillah regenerasinya ada lah gitu. Ya. Nah, ini salah satu contoh kawan kreasi kalau misalnya kayak gini. Ada lagu itu kan berbagai genre ya. Lagu berbagai genre. Kalau misalnya kalian banyak dimainin sama orang ya bikin chordnya tuh ngehese-hese. Anima itu termasuk saya ke beberapa tempat itu banyak teman-teman musisi gang lah anggapnya mun gegenjrengan ya. Berarti dulu kan chordnya gampang lah ya. 3 chord doang. Cuman chord gitu doang. Tapi itu sempat booming juga sampai tahun 2006. Nah, 2006. Sekarang untuk kawan kreasi nih yang belum tahu nih, awalnya bisa rilis masuk ke label apa waktu itu? Dulu awalnya di Selika Musik, label indie pada saat itu. Iya. Tagline-nya kita Coffee Line to Legend Land. Jadi produknya itu memang benar-benar dari Gunung Jawa Barat. Saya nggak mau jual produk, tapi bapak ibunya nggak tahu. Pekerjaan apa yang harus kita kerjakan itu minimalnya kita harus punya basic ya. Harus cik, namun kanu desain seperti apa, bisa digituin nggak? Mereka membuka peluang untuk ekspor ke Turki. Nah, alhamdulillah para pelaku UMKM yang ada di Cimahi sangat antusias. Mungkin kalau teman-teman mau usaha itu juga bisa jadi salah satu alternatif. 250 juta maksimal ya, itu nggak terlalu mahal. Ada berapa tipe Kang di sana berarti? Itu kita ada tipe 30, terus 45, 51 sama yang 2 lantai itu tipe 114. Cuman itu 2006 kan rilis di Selika Musik. Cuman pada saat itu RBT dulu 10 besar terlaris Telkomsel kan, alhamdulillah. Oke. Lagu Bintang. Alhamdulillah. Nah, sekarang tapi saya pengen ngedengarnya gini. Kumaha awalnya Anima itu teh? Awalnya? Ya. Awal terbentuknya gitu. Awal terbentuknya apakah teman SMA atau gimana gitu? Sampai menjadi Anima itu dari mana? Sampai ke nemuin label dan rilis di label tersebut lah. Ceritanya kayak gimana? Awalnya sih dari kita main cafe dulu. Kita main cafe dulu, Remote TV Band namanya. Saya basis yang ada di Anima ya. Saya sama basis sebetulnya cuman berdua. Nah, pas vakum, Remote TV ini vakum, si basis ini bikin proyekan ya Anima itu namanya One Day dulu. Namanya One Day, bikin proyekan sama si Andre yang sekarang di Anima jadi drummer. Proyekan. Tapi belum ikut. Belum. Ya. Belum ikut karena dulu saya sempat kerja dulu kan di salah satu bank swasta lah. Sampai di mana tadi?
Sampai bikin proyekan santri. Bikin proyekan si LD basisnya sama si Andri yang drummer. Ada vokalisnya, cuman dulu namanya masih One Day, belum Anima. Nah pas One Day ini si vokalis keluar ngajakin saya gabung lagi yuk, gabung. Tapi ini mah proyekan recording katanya, kita bikin lagu lah iseng-iseng gitu. Pas kebetulan saya juga lagi boring juga kan di dunia kerjaan, namanya musisi kan ya. Bener. Hati mah teu bodoh. Iya. Keluar lagi lah kerja, gabung di sini. Bikin proyekan terus namanya diganti. Itu tahun berapa berarti? Itu 2004. Bikinlah demo lagu Bintang itu kan. Terus nama diganti kan jadi udah Anima we gitu. Berarti mana itu? Dari mana nama Anima itu dan apa artinya? Dulu siapa yang tercetus nama Anima itu saya juga lupanya. Anima tuh anak seni berlima katanya. Oh, memang sudah berlima? Berlima pada saat itu. Dengan berlima, formasi Aluki. Formasi saya, LD bass, drummer Andri, gitaris Engkan sama Rino, gitar 2. Engkan sama Rino. Gitu. Di 2004. Ya, bikin demo. Bikin demo. Banyak tuh bikin demo. Lumayan banyak kan, udah sekitar 15-an lagu tuh ada bikin demo gitu. Terus akhirnya pada saat 2005 saya masih sempat ke kafean lagi kan. Setelah Anima. Jalan sama Anima itu. Cuman belum rilis. Ya. Saya sempat main kafe juga, kebetulan ditawarin sama Kang Roni Brown Sugar. Ya. Brown Sugar posisi vokal lagi kosong, saya masuk pada saat itu. Sambil jalan Anima juga kan, kalau Anima mah recording berkarya lah ini mah gitu. Jalan ke kafean juga. Terus 2005 itu ada yang nawarin si Kang Ipong namanya di Parahyangan, di dunia perkawasan lah. Katanya di anak-anak aksesoris Bandung itu mau bikin kompilasi, album kompilasi yang suka band-bandan. Yang labelnya tuh si Selika Musik. Selika Musik yang ini. Sok we kalau mau ikut kirimin demonya ke saya sana gitu. Kata si Kang Ipong teh. Kita ngirimin demo tuh banyak kan. Sekitar 10 laguan mah ada tuh yang udah siap gitu. Terus pas dikirimin ke sana demonya, si produser Selika ini si Pak Kusmo namanya, malah jadi tertarik ke karya kita gitu. Kita juga nggak, bukan yang kompilasi yang iya, jadi kompilasi ini batal semua kan gitu. Karena tertarik ke Anima eta. Jadi produksinya tuh jadi produksi albumnya Anima gitu. Jadi saya juga bisa dibilang, aduh nggak enak sama yang lain juga ya gitu. Oh iya ngacokin ya, gitu ya gara-gara ini gue jadi nggak jadi rilis ya. Tapi nggak tahu gimana lah ya, itu di belakang kan. Kita juga tahunya cuma sekilas. Ya akhirnya kita bikin produksi di situ satu album. Yang nentuin lagu Bintang ini jadi hit single itu si Mas Edwin, soundman-nya Anima. Ya akhirnya rilis lah itu lagu Bintang itu, tapi cuman baru radio aja lah gitu, belum ke TV swasta. Rilis di 2006 Januari. Ya jadi masih di radio, tapi lumayan udah merata juga sih. Ya rame. Saya lihat dulu angkatannya tuh yang rilis bareng sama Anima tuh Ungu yang Demi Waktu, terus Samson yang Naluri Lelaki itu bareng banget, Leto. Apalagi ya? Ya 2006 ya, Januari itu sempat rame kan, sempat ada bersaing sama mereka itu, lagunya nggak kalah juga waktu itu. Alhamdulillah, kan? jadi memang peringkat di radionya lumayan, kita juga di luar ekspektasi gitu itu. Wah gila itu, sampai loncat-loncat semua istilahnya gitu. Tapi sempat promotur mah sempat ya? Promotur waktu pas awal rilis itu kebetulan kita meledaknya di daerah timur kan. Di daerah Indonesia Timur. Radio tuh meledak peringkat 1 di mana-mana gitu ya.
Terus memang ada ini juga, ada tour juga dari LA Lights dulu. Tour dari LA Lights tuh berapa kota ya dulu? Lupa lagi ya. Banyak lah. Ya lumayan lah ya. Nah dari situ kita besar, tapi di Indonesia Timur gedenya gitu kan. Bolak-balik ke sana manggung gitu. Dapat tour lagi. Tapi kita belum besar di TV ini gitu. Baru-baru TVRI Jakarta aja yang nayangin klip-klip kita gitu. Nah pas itu 2006 RBT 10 besar terlaris kan gitu. Nah Sony Music ngambil, tertarik. Ya. Jadi ceritanya ya kita di take over lah ke Sony. Entah gimana itu urusan dapur mereka ya. Kita masuk Sony. Nah Sony itu ngerilis lagu Bintang lagi. Jadi Bintang itu 2 kali rilis. 2006 dirilis oleh Celica Music. Tapi nggak di recycle. Nggak, aransemennya sama plug gitu. Jadi mereka mixing mastering ulang aja. Perbedaannya di pendistribusiannya kali ya, promosinya ya, kali ya, beda ya. Iya. Dan sama kerasa, video klip dibuat lagi. Dan kerasa itu setelah pindah ke Sony. Alhamdulillah. Cuman karena memang Sony udah banyak banget artis yang senior lah ya. Jadi memang kita belum terlalu diprioritaskan banget. Jadi memang kita harus fight sendiri. Cuman memang kelebihannya kita punya bendera yang lebih besar gitu. Betul. Untuk Tapi ada kontrak berapa album tuh sama Sony? Enggak. Kontraknya justru album. Kita di kontrak 5 album. Cuman memang di kontrak itu nggak ditulisin kapan berakhirnya, itu nggak ada. Gitu. Seumur hidup. Kalau kita nggak bikin 5 album ya nggak beres-beres gitu. Tapi beres 5 album. Kita keluar sih dari Sony 2013. Ya. Setelah album secara album kita hitungannya masih 2. Dari 2006. Karena dari 2000 terakhir 2008 ya, dari 2008 kesininya cuman keluarin single-single aja kan. Jadi nggak keluarin album gitu. Dari 2008 ya, itu pada saat itu pas mau 2010 tuh memang kebanyakannya orang mengeluarkan single memang ya. Iya. Jadi memang udah nggak musim bikin album gitu. Di single wumpul. Karena jualan fisik kan udah drop banget. Betul. Pada saat itu. Betul. Jadi label juga mikir kan apa? Itu sampai 2013. Keluarnya 2013. Ya. Cuman dari 2008 udah nggak aktif lagi. Ya, kita terakhir ngeluarin album kedua itu 2008. Yang Andai Saja itu 2008. Sampai 2013 keluar, terus ngapain? Mencari label lain atau gimana? Ya, mencari label lain, dan dulu nyangkutnya di Seven Music. Seven Music di 2014 ya. 2014 kita memang ya manggung aja gitu kan. Oh, nggak ngerilisin? Belum rilis. Nah, rencana masuk Seven Music ini saya mulai ada clash sama LD. Ini kan dari posisinya di 2013 itu anak yang lama ini udah pada keluar kan. Tinggal sisa saya sama LD. Ntar dulu, di berapa? Di berapa? Hah? Di berapa apanya nih? Di tahun berapa? 2013 sudah pada keluar. Pas Sony, pas kita keluar dari Sony ini, posisi anak lamanya tuh tinggal saya sama LD yang main bass. Jadi yang pas keluar dari Sony, yang bertiga itu keluar juga? Enggak, keluarnya Andri keluar di 2008. Engkan keluar di 2007. Jadi cuma beberapa bulan di Sony dia keluar. Ada clash lah gitu. Itu interan sih. Iya mah clash wae nya, pemain band mah clash. Nya kumaha tuh kan. Clash. Jadi bisa dibilang kalau Anima itu band paling banyak bongkar pasangnya. Oh gitu. Makanya adalah Real Anima gitu. Ya, Real Anima itu 2017.